Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Lisdayanti Simamora. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisdayanti Simamora dengan NIM 243307611005. Saya dari Fakultas Agroteknologi, Prodi Agroteknologi, dan saya dari Universitas Prima Indonesia. Teman-teman pernah mikir nggak sih gimana caranya bumi bisa tetap berjalan, hewan tetap hidup, tumbuhan tetap tumbuh, dan kita tetap bernapas? Nah, semuanya itu ada hubungannya sama yang namanya biogeokimia. Kedengarannya memang ribet ya, tapi sebenarnya simple kok. Oke, saatnya menonton. Apa itu biogeokimia? Biogeokimia adalah proses berputarnya unsur penting seperti air, karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur melalui makhluk hidup dan lingkungannya, sehingga kehidupan di bumi bisa terus berlangsung. Saya akan jelaskan secara singkat 5 siklus biogeokimia. Yang pertama ada siklus air. Air di bumi sebenarnya tidak pernah habis, tapi terus berpindah tempat dari laut, sungai, dan danau. Air menguap karena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga menguapkan air lewat daunnya. Namanya transpirasi. Uap air naik ke atmosfer dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Ini kondensasi, lalu terbentuk awan. Ketika awan jenuh, air turun sebagai presipitasi. Bisa berupa hujan atau salju. Air hujan sebagian mengalir di permukaan menjadi runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Sebagian lagi meresap ke tanah menjadi air tanah. Dari tanah, air diambil tumbuhan lalu menguap lagi. Jadi, air terus berputar dari laut ke atmosfer, ke daratan, lalu balik lagi ke laut. Yang kedua, siklus karbon. Karbon di udara ada dalam bentuk CO2. Tumbuhan menyerap CO2 melalui fotosintesis dan mengubahnya menjadi bahan organik, seperti daun dan batang. Saat hewan memakan tumbuhan, karbon berpindah ke dalam tubuh hewan. Tumbuhan dan hewan bernapas melepaskan CO2 kembali ke udara lewat respirasi. Ketika mereka mati, sisa tubuhnya terurai. Sebagian karbon tersimpan di tanah dan dalam waktu yang sangat lama bisa menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Dan pada saat manusia membakar bahan bakar fosil di pabrik dan kendaraan, CO2 dilepas lagi ke atmosfer. Jadi, karbon terus berputar antara udara, tumbuhan, hewan, tanah, dan aktivitas manusia. Ketiga, siklus nitrogen. Sebagian besar udara kita adalah nitrogen atau N2, tapi bentuk ini tidak bisa langsung digunakan tumbuhan. Pertama, nitrogen harus diubah lewat fiksasi nitrogen. Bakteri khusus di tanah dan akar tanaman, serta petir mengubah N2 menjadi bentuk lain seperti NH4+. Lalu, melalui proses nitrifikasi, bakteri mengubah NH4+ menjadi NO2- dan NO3-. Tumbuhan menyerap NO3- dari tanah dan memakainya untuk membentuk protein. Saat hewan memakan tumbuhan, nitrogen berpindah ke tubuh hewan. Kotoran dan bangkai yang terurai mengembalikan nitrogen ke tanah. Sebagian nitrogen di tanah diubah lagi oleh bakteri denitrifikasi menjadi N2 dan kembali ke atmosfer. Itulah putaran nitrogen di alam. Yang keempat, siklus fosfor. Berbeda dengan yang lain, fosfor hampir tidak punya bentuk gas di atmosfer. Perputarannya banyak terjadi di batuan, tanah, dan air. Fosfor berasal dari batuan fosfat di pegunungan. Melalui pelapukan dan erosi, fosfat lepas ke tanah dan terbawa air hujan ke sungai, danau, dan laut. Di air maupun di darat, fosfat diserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi penting untuk DNA dan energi sel. Hewan mendapatkan fosfor dengan memakan tumbuhan. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau menghasilkan kotoran, fosfor kembali ke tanah.
Di perairan, sisa organisme mengendap sebagai sedimen yang lama-kelamaan bisa menjadi batuan fosfat lagi. Penggunaan pupuk fosfat di pertanian juga menambah fosfor di tanah, dan kalau berlebihan bisa terbawa ke perairan. Yang kelima, siklus sulfur. Sulfur atau belerang berasal dari batuan di tanah, dari gunung berapi, dan dari pembakaran bahan bakar fosil oleh industri. Gunung berapi dan pabrik melepaskan gas sulfur seperti SO2 ke atmosfer. Gas ini bereaksi dengan air di udara dan membentuk sulfat yang turun bersama hujan, bahkan bisa menjadi hujan asam. Di tanah, sulfur dalam bentuk sulfat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk membentuk protein. Hewan mendapatkan sulfur ketika memakan tumbuhan. Saat tumbuhan atau hewan mati, bakteri pengurai memecah senyawa organik dan mengembalikan sulfur ke tanah. Sebagian menjadi gas seperti H2S. Dari sini, sulfur bisa kembali ke atmosfer atau tersimpan lagi di dalam bahan bakar fosil. Siklusnya pun berulang. Jadi, 5 siklus biokimia ini, air, karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur, menunjukkan bahwa unsur-unsur penting di bumi tidak pernah hilang, tetapi terus berputar melalui makhluk hidup dan lingkungannya. Tugas kita adalah menjaga agar siklus-siklus ini tetap seimbang, misalnya dengan mengurangi polusi, menggunakan pupuk seperlunya, dan menjaga hutan. Terima kasih.